Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Maulidiah Galuh dan Muhammad Yuda. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan kembali di tutorial Civil 3D, tapi dengan subbab atau materi yang baru, yaitu parcel area. Saya ucapkan juga kepada rekan-rekan, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat walau di tengah pandemi yang sulit seperti ini. Untuk rekan-rekan semua, nah, sedikit pengantar tentang parcel area. Jadi parcel area ini berfungsi bila mana kita bekerja di perusahaan properti, terutama di bidang perumahan. Nah, parcel area ini berfungsi untuk membantu kita membagi lahan kita menjadi berbagai blok atau beberapa blok, sehingga akan memudahkan kita membuat perencanaan tentang blok tersebut atau layout plan-nya dari blok tersebut, seperti itu. Karena kan apabila perumahan pasti kan menginginkan satu, akses jalan yang mudah, kedua, pola jalannya juga tidak terlalu rumit. Nah, kita dapat menggunakan bantuan dengan aplikasi Civil 3D ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, kami persilahkan rekan-rekan untuk melihat tayangan kami. Nah, yang pertama kita lakukan adalah satu, kita harus sudah siapkan dulu peta surface-nya ya. Juga ini ada peta rencananya. Nah, di sini tertulis ada berbagai tipe-tipe jalannya, ada jalan 10 meter, ada jalan 6 meter, kemudian ada jalan 8 meter. Nah, 8, 10, dan 6 itu adalah menunjukkan bahwa 10 meter itu adalah ruang milik jalan, termasuk 8 dan 6. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang putus ya, kita perbaiki lagi. Nah, ini kita buat seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, sudah. Nah, kemudian langkah pertama yang kita ambil, langkah pertama yang kita ambil adalah satu. Nah, langkah awalnya yaitu pertama kita pilih parcel, kemudian create parcel from object. Nah, maka kursor akan menjadi kotak, kita klik yang ini, kemudian enter. Nah, akan muncul jendela created parcel from object. Nah, di site kita pilih set 1. Untuk parcel style-nya tetap properties. Nah, area label style-nya kita pilih name, square, and across. Kemudian automatically add segment labels-nya kita aktifkan. Nah, kemudian untuk line segment label style-nya kita pilih distance only distance. Kemudian untuk curve labelnya ini kita pilih radius. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah salah satu. Nah, ini adalah langkah awal bagaimana kita membuat right of way. Nah, jadi di sini akan muncul tulisan ya rekan-rekan ya. Nah, 59,57 meter itu adalah panjang garis dari sini ke sini. Kemudian 160,37 itu dari sini ke sini. Kemudian langkah berikutnya, nah, kemudian di sini akan muncul juga luas jalannya adalah 55.746,69 meter persegi. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tentang alignment jalannya, karena kan ini masih rencana ya, masih fase ya. Nah, langkah awalnya itu sama seperti biasanya kita membuat alignment. Klik alignment,
create alignment from polyline, dan kita klik, kemudian kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul jendela created alignment from object. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ada tanda segitiga hitam kita buka, pastikan mulai dari 1 ya. Nah, ini sudah mulai dari 1, kita oke. Kemudian pastikan bahwa setnya itu selalu set 1, jadi harus sama ya. Kemudian alignmentnya ini tetap no labels. Nah, ini kita tidak usah karena tidak ada radiusnya. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul jalannya ini. Maka trasenya akan berubah warna hijau. Kita coba juga yang lainnya ya. Jalan yang 10 meter lainnya. Karena 10 meter ini itu jalan porosnya seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi yang jalan 10 meter. Kita klik alignment from polyline, kita pilih jalannya, enter. Kemudian ini kita mulai dari 1, oke, set 1. Kemudian karena dalam kota ya, kita buat 50, kemudian klik OK. Nah, ini juga sudah jadi jalan 10 meter. Lalu kita rubah juga di sini, yang ini alignment, create alignment from polyline, enter 2 kali, rubah jadi 1, oke, set 1, tidak ada belokan, jadi kita matikan, kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya, setelah itu kita lihat di sini bahwa parcel area kita yang awal itu telah terpecah menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa daerah, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan memiliki luasan masing-masing. Seperti ini, di area ini luas areanya adalah 15.342,34 meter persegi. Yang di sini 2.596,04 meter persegi. Nah, langkah selanjutnya kita membuat ROW adalah, yaitu kita klik parcel area, kita pilih create right of way, kita pilih area-area ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, akan muncul jendela created right of way. Nah, created parcel right of way. Nah, ini kita rubah menjadi 5. Kenapa? Karena kan lebar jalan kita itu kan 10 meter ya, berarti setengahnya kan 5. Jadi kita buat 5. Kemudian untuk clean up of parcel boundary-nya kita buat 2 aja. Kemudian fillet ini kita ganti none, ini juga 2. Kemudian ini kita ganti none, kemudian kita pilih OK. Nah, maka kita lihat jalannya sudah terlihat ya. Kita cek, betulkah luasnya 10 meter. Kita klik dal. Nah, lihat lebar. Kita lihat berapakah lebarnya. Nah, kurang lebih 10 meter ya, karena ini titiknya nggak pas ya, tapi kita sudah bisa pastikan bahwa lebarnya adalah 10 meter. Kemudian kemudian kita akan mengatur ini, namanya ini, yaitu klik kanan, edit area section label style. Ini sudah kita pilih name square across, sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalan yang 8 meter. Nah, caranya sama. Pertama, alignment, create alignment from polyline, kita klik enter.
ini pastikan kita mulai dari 1, kita klik OK. Set 1 tidak ada belokan ya, jadi kita matikan, kita klik OK. Nah, kemudian yang mana lagi, 8 meter, kita cari lagi. Nah, ini 8 meter. Alignment, create alignment from polyline. Kita klik di sini, enter. Kita buka segitiganya, kita pilih 1. Oke. Jangan lupa dirubah menjadi set 1. Kemudian add curves kita matikan karena tidak ada belokan. Kita klik OK. Nah, sudah jadi jalan 8 meternya. Kemudian, nah, areanya pun juga akan terbagi, yaitu di sini yang luas area ini yaitu 7.841. Nah, ini kok berbeda, tidak ada luasnya. Nggak apa-apa, kita rubah, klik kanan, edit area surface style, pilih square meter. Oke. Nah, muncul areanya 6.268. Juga sama seperti ini juga. Kita rubah saja, enggak apa-apa, supaya kita tahu jelas berapa luasan area kita. Klik OK. Nah, sekarang kita coba ke jalan yang, nah, setelah itu kita buat ROW-nya. Home, parcel, create track of way. Ini kita pilih, kita enter. Maaf. Parcel, track of way. Kemudian selanjutnya kita pilih lagi ya, parcel area, create track of way. Nah, itu ini karena yang 8 meter itu, kemudian ini, kemudian ya sih, itu saja. Kemudian kita enter. Ininya kita ganti menjadi 4. Ini tetap nun. Oke. Nah, sudah selesai. Ini untuk jalan yang 8 meter. Sementara untuk jalan yang 6 meternya kita pilih. Kita mulai dari awal lagi, alignment from polyline. Enter. Set 1, no labels, ada tikungan, kita jadikan 50 karena dalam kotak, klik OK. Nah, kita akan buat jalan yang 6 meter. Ini kita buat menjadi 50 karena jalan dalam kota. Nah, kemudian ini juga ini karena juga ada tikungannya, kita buat 50. Oke. Kemudian ini berubah menjadi set 1. Nah,
karena juga tikungan juga, kita buat 50. Oke. Kemudian nah ini di yang bagian atas ini karena tidak ada tikungan, kita matikan. Oke. Kemudian yang jalan ini juga tidak ada tikungan. Set 1, oke. Dan untuk jalan ini tidak ada tikungan, kita pilih oke. Nah, sudah, setelah semua jalan sudah kita pilih, maka selanjutnya kita buat ROW nya. Klik parcel, create track ROW. Ya, cukup banyak ya wilayahnya ya. Jadi kita harus pelan-pelan satu-satu. Nah, setelah semuanya ini kemudian kita enter, kita pilih karena lebarnya 6, setengahnya adalah 3, clean up parcel boundaries, none, kita klik OK. Nah, maka sudah terlihat peta jalannya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini agar tidak terlalu mengganggu tulisannya, jadi bisa dirubah langsung di sini ya. Nah, coba kita lihat betul nggak sih kalau lebarnya itu 6. Nah, terlihat lebarnya 6. Ini koma karena titiknya pas nggak pas ya di sini. Tapi sudah kita pastikan bahwa lebarnya pasti 6. Jadi sangat bermanfaat sekali buat rekan-rekan yang akan bekerja di perusahaan properti. Nah, ini karena masih properti aja, tidak ada luasnya, kita rubah. Klik kanan, select similar, kemudian klik kanan lagi, edit area section label, kita pilih ini, name square meter and area, kita klik OK. Lah, sudah muncul luas-luas tiap areanya. Nah, seperti itu. Jadi sangat membantu sekali ya rekan-rekan ya. Nah, demikianlah session pertama dari parcel area atau membuat ROW. Terima kasih rekan-rekan telah mengikuti video kami. Dan untuk rekan-rekan yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana jika area-area ini
dirubah bagaimanakah penampangnya, karena episode setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana membagi area ini, termasuk juga rumahnya menghadap kemana. Silahkan menunggu kami di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini, Maulidiah Galuh dan Muhammad Yuda, di tutorial aplikasi komputer Civil 3D, yang mana seperti kami janjikan sebelumnya, kita akan membahas kembali lanjutan dari parcel area. Sedikit mengulang bahwa aplikasi Civil 3D ini dapat digunakan untuk rekan-rekan bila mana rekan-rekan bekerja pada perusahaan properti. Nah, di episode sebelumnya, yaitu di ROW, Right of Way, kita sudah membagi area kita menjadi beberapa blok. Karena kalau di perumahan kan biasanya ada blok ya, ada blok A, blok B, blok C, seperti itu. Nah, di episode kali ini, yaitu laying out, kita akan membagi blok-blok tersebut menjadi kafling, menjadi kaflingan seperti itu. Jadi ada kafling 140 meter persegi, 120 meter persegi, atau mungkin 150 meter persegi, seperti itu. Jadi jika di episode sebelumnya kita telah bersama-sama membagi area kita menjadi blok, maka kali ini kita akan membagi area kita menjadi kafling, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, silahkan menikmati episode kami. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kafling adalah pertama kita akan membuat garis bantu ini ya. Kita buat garis bantu ini. Kemudian yang ini jalannya kita pindah ke surface ini. Caranya kita klik, kemudian klik kanan, select similar, kemudian kita pilih move, pastikan snap on-nya menyala, kemudian kita pindah klik, sudah. Nah, jadi di sini lebih sederhana lah kelihatannya, karena trase jalannya sudah kita pindah ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan garis bantu ini. Nah, garis bantu ini berfungsi apa? Semisal kita menggunakan area ini, properti 4. Nah, di area ini kita akan membagi kafling-kafling, yaitu pertama menghadap ke atas, yang satunya lagi menghadap ke bawah. Seperti itu. Jadi, nah, agar memudahkan kita harus membuat garis bantu yang akan membagi area ini menjadi 2 bagian. Nah, itulah fungsi dari garis bantu ini. Sebelum itu kita cari tahu dulu berapa panjang area ini. Biasa saja dal. Kemudian, nah, sudah kita lihat berapa luasnya. Luasnya 29 meter persegi. Berarti ada yang kita gunakan, ada yang 15, ada juga yang 14, seperti itu. Kemudian kalau dari sini ke sini, ini berapa ya? 15,3. Berarti 15,3 kita tambah 14, maka hasilnya 29,3. Kita offset 29,3 ini ke sini. Oke, kita coba lagi dal. Nah, 13,9. Kemudian ininya menjadi
15,01. Nah, ini 15, ini 14, seperti itu. Nah, sesudah itu kita akan membuat, kita rapikan dulu garisnya. PR extend. Nah, kemudian yang di sini TR. Nah, sudah kita bagi garisnya. Nah, kita akan menggunakan beberapa cara dalam pembagian kafling ini. Nah, cara yang pertama adalah kita akan membagi, kita akan menjadikan area ini parcel terlebih dahulu, yaitu parcel, created parcel from object. Kita klik, kita enter. Nah, akan muncul ini set 1, si tetap, property, ini names formatter, distance, radius only, oke. Sama seperti di episode sebelumnya. Jadi saya juga menyarankan rekan-rekan untuk menonton dulu ya di yang episode ROW. Kita oke. Nah, maka area ini akan terbagi menjadi 2. Selanjutnya, nah, setelah ini kita jadikan parcel, maka kita akan membagi lahannya menjadi kafling atau laying out. Kita klik parcel create tools. Nah, setelah itu kita klik ini slide line created, kemudian kita pilih OK. Jadi set 1, name square, distance, radius only, OK. Kita pilih parcelnya, kita mulai dari sini sampai sini. Nah, angle-nya kita pilih 90. Kita klik yes. Nah, maka propertinya akan terbagi 150-150-an. Jadi kaflingnya terbagi 150-an. Nah, ini 150, ini juga 150. Jadi created parcel from remainder itu semuanya sama 150, tapi yang terakhir nanti sisanya itu berdiri sendiri, nggak sampai 150. Nah, kayak ini cuma 100. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang place remainder in last parcel. Ini tetap ya, kita buat 120-an. The place parcel. Nah, kemudian kita pilih slide line. Ini tetap seperti di awal. Kita pilih areanya. Kita pilih dari sini ke sini 90. Nah, kita turunkan coba ya, yang maksimum depth-nya jadi 10, ini 15, ini 6, ini 6. Terus in the parcel slide line created. Ini dari sini kita klik 90. Nah, pilih yes. Nah, di sini areanya terbagi 120 meter persegi, 120 meter persegi, 120 meter persegi. Nah, di terakhirnya kan ini 120 lebih sedikit ya. Nah, lebih sedikitnya itu dijadikan di sini. Jadinya ini 163. Seperti itu. Kita coba yang sini. Kita mulai dari sini, ini 90 juga. Yes, kita pilih yes. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat kalau misal dibagi sama rata. Create tools. Kemudian ini kita pilih retributed remainder. Kita pilih slide line created. Oke. Kita pilih ini.
ini dari sini ke sini. Kita buat sudutnya 90 tetap. Kita pilih yes. Nah, lihat 13595. Di sini juga 13595. Di sini juga 13595. Jadi kaflingnya itu luasnya sama semua. Jadi kalau di sini kita pilih yang created tadi, kaflingnya di akhir adalah yang paling kecil. Jika yang di sini kafling yang paling akhir dimasukkan ke kafling yang sama di depannya, sementara yang di sini kafling ini itu kaflingnya besarnya sama rata, seperti itu. Nah, masih ada lagi metode pembagian kaflingnya. Nah, kita akan mencoba metode pembagiannya, yaitu kita matikan automatically-nya. Nah, setelah kita matikan automatic-nya, yaitu ini adalah 120 ya. Kita pilih ini select line created, pilih OK, kita pilih areanya, kemudian kita klik di sini, hampir sama sih sebetulnya ya. Nah, ini ke sini, kita klik, kita pilih angle-nya 90. Nah, maka di sini area yang merah ini luasannya adalah 120. Kita klik yes. Nah, terlihat bahwa areanya 120. Kalau sebenarnya di sini kita rubah menjadi 150. Nah, maka ini kita klik yes adalah 150. Jadi rekan-rekan lebih fleksibel dalam membagi areanya menjadi kafling dengan ukuran yang berbeda-beda. Coba kita pakai kafling lagi 100 ya. 100, kita enter. Nah, kita pilih yes. Maka ini kaflingnya adalah 100. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan dengan kafling luas 120. Lagi aja ya, 120. Kita klik yes. Yes lagi. Yes, yes, kemudian klik yes lagi, kita klik yes. Nah, setelah 120 maka di sini adalah hanya sisanya, yaitu 84, kafling 184 meter persegi. Dan kita escape, kita silang. Nah, seperti itu 3 metode yang kita gunakan, yaitu saya ulangi lagi, yang pertama created, yang di awal ini sama semua, tapi yang di akhir sisanya berdiri sendiri. Kemudian yang ini di awal sama semua, kemudian yang di akhir itu sisanya masuk di depannya, 120 ditambah sekian jadi 168. Kemudian yang di sini, yaitu yang remainder tadi, itu sama rata semua kaflingnya. Kemudian ini yang manual satu-satu, yang membebaskan rekan-rekan untuk membagi kaflingnya. Nah, agar video ini tidak terlalu lama durasinya, maka akan kami percepat pembagian kaflingnya karena akan cukup banyak sekali, tetapi seluruhnya menggunakan cara yang sama seperti yang kami tunjukkan kepada rekan-rekan tadi. Seperti itu. Nah, ini sudah kita bagi kafling-kaflingnya dengan berbagai macam kafling. Sementara yang di sini dan di sini kita biarkan menjadi ruang terbuka hijau. Demikian yang dapat
kami sampaikan tentang laying out atau pembagian kafling di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Maulia Dia Galuh dan Muhammad Yuda, di tutorial aplikasi Civil 3D. Seperti yang sudah kami bahas di sebelumnya ya rekan-rekan ya, bahwa kali ini kita akan membahas parcel area. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membagi membagi area menjadi beberapa kafling seperti yang sekarang terlihat pada gambar. Nah, sekarang memasuki tahap akhir, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana numbering dan labeling. Nah, numbering itu apa? Apakah yang dimaksud dengan numbering? Jadi kalau semisal rekan-rekan masuk rumahan, pastikan akan mendapati rumah dengan berbagai blok. Misal blok anggrek nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita akan membuat seperti itu di tugas kita atau di gambar kita. Itu dinamakan numbering atau renumbering. Nah, kemudian kita nanti juga akan mempelajari tentang labeling, yaitu bagaimana hasil pekerjaan kita masukkan ke dalam tabel di Microsoft Excel, sehingga akan memudahkan kita apabila nanti dibutuhkan oleh owner. Karena kan pasti kan dibutuhkan juga kalau kita kerja di perumahan kan pasti kan dibutuhkan juga tentang penjualannya ya rekan-rekan ya. Jadi kafling ini memiliki luas berapa, tipe apa, seperti itu. Kalau di Microsoft Excel kan lebih mudah. Sementara kalau kita tetap dalam aplikasi Civil 3D seperti ini kan tidak semua owner atau user memiliki aplikasi Civil 3D ini. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama rekan-rekan ya, kita akan atur dulu ini tentang penamaannya. Caranya yaitu, nah ini kita klik, kemudian klik kanan, kita pilih edit area. Nah, ini kita pilih name square meter and across. Kemudian tanda pensil ini kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini, label style composer. Kemudian setelah itu di bagian layout, yaitu di teks, di konten ini kita pilih 3 ini. Nah, ini kita hapus saja semuanya. Kita delete biasa. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian apa saja yang kita masukkan untuk di nama ini? Yang kita butuhkan kan hanya satu nama. Kita klik nama, kita pindahkan ke kanan. Kemudian luasan area, parcel area, kita pilih, kita klik ke kanan. Nah, sudah. Kemudian namanya telah berubah. Nah, ini yang kita pilih muncul bahwa satu namanya properti berapa dan luasannya ini 259, properti nomor 137. Nah, untuk penamaannya yaitu, nah cara merubahnya adalah pertama kita klik dulu ini propertinya ini, kemudian kita pilih renumber or rename. Nah, setelah itu kita pilih klik rename ini. Kemudian kita pilih tanda segitiga ini. Nah, kita pilih misal namanya adalah Nirbaya. Nirbaya itu artinya itu pemberani ya. Jadi kita berharap bahwa orang-orang yang menempati rumah ini adalah orang-orang yang pemberani atau memiliki keberanian yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, untuk agar nomornya bisa urut, kita pilih ini next counter insert. Nah, starting numbernya dimulai dari 1. Kita klik OK. Di sini kita pilih OK.
Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, maka akan muncul garis. Kita tarik saja terus sampai ke sini. Terus kita tarik garis lagi ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kemudian kita enter lagi. Kita tunggu sebentar. Lah, sudah mulai. Nirbaya 1, Nirbaya 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita akan coba lagi. Kita coba lagi, misal yang ini, yang di bagian sini ya. Itu kita pilih, kita klik dulu. Kita klik dulu, kemudian pilih renumber atau rename. Kita pilih rename. Kemudian kita pilih ini segitiga ini. Kita pilih misal namanya ambar ketawang. Ambar ketawang itu artinya dia yang harumnya memenuhi langit, seperti itu. Jadi kita harapkan orang-orang yang menempati blok ini namanya itu harum memenuhi kolong langit, seperti itu. Dan kita pilih next counter, kemudian insert starting numbernya 1, kita pilih OK, kita pilih OK. Kita mulai dari sini ke sini, ke sini, dan ke sini. Enter 2 kali. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berubah namanya menjadi ambar ketawang 1, ambar ketawang 2, ambar ketawang 3, 4, dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menamai semuanya ini ya, semua blok-blok ini. Tetapi video ini akan kami percepat agar durasinya tidak terlalu lama, karena langkah-langkahnya itu sama, seperti itu. Nah, setelah kita beri nama seluruhnya, kita lihat bahwa semuanya sudah ada namanya ya. Seperti ini, kita coba lihat salah satu. Nah, Wirabraja. Wirabraja itu salah satunya artinya itu pemberani juga, dari kata wira dan braja. Kemudian ada blok Ambar Binangun. Ambar Binangun itu artinya dibangun dengan bau yang harum, seperti itu kurang lebihnya. Nah, setelah semuanya kita berikan nama, maka kita akan memulai proses labelingnya, yaitu kita klik tool space, kemudian kita pilih toolbox, kemudian kita pilih report manager ini, kita pilih parcel, kemudian kita pilih selanjutnya kita pilih area report. Setelah kita pilih area report, klik kanan, kita pilih execute, kita inginkan yang terjadi. Nah, kemudian kita pilih area report. Area report, kemudian kita klik kanan, execute. Setelah kita klik execute, maka akan muncul jendela ini. Nah, yang tidak kita butuhkan tidak usah kita klik, kita tidak butuh point group.
kita tidak butuh surface, kita tidak butuh alignment, side juga tidak kita butuhkan. Kalau parcel ini kita butuhkan parcel dan luasannya. Nah, ini kita butuhkan ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian kita milih posisi tempat filenya akan kita simpan. Kita taruh di D. Misal di sini, kemudian di sini, di akademik, kemudian di parcel area. Filenya dalam bentuk apa? Biar mudah kita taruh di Excel aja ya. Kemudian kita namai filenya parcel area perumahan. Kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian sudah muncul ya, ini Excel-nya. Ada parcel name, nama bloknya, square meternya, dalam bentuk hektar, dan perimeternya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita rubah aja, company-nya namanya apa, di jalan apa, suite apa, dan kota apa. Terus sesuai dengan kehendak rekan-rekan. Nah, demikianlah episode kali ini untuk parcel area. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.